On air, on air. 1, 2, 3. Halo Yaibers, kembali lagi dalam program UIB On Air. Kali ini kita berada di episode 4 UIB On Air. Hari ini kita ada pembahasan menarik ya, karena hari ini kita melibatkan ada dokter dari dokter spesialis anak dan juga ada dari IDAI cabang Kepri, teman-teman. Nanti untuk detailnya seperti apa narsum kita akan kita jelaskan dan kita tanyakan lebih lanjut. Hari ini kita akan bahas tentang problematika yang saat ini sedang ramai katanya tentang campak pada anak. Saat ini bersama saya sudah ada Dr. Rizal dan juga Dr. Nazia. Dr. Rizal ini selaku dokter spesialis anak ya dok ya? Saat ini praktek di mana dok? Sorry. Di RSUD Embung Patimah Kota Batam. Dan di Rumah Sakit Umum Geraha di Rumah Sakit ya. Oke. Dokter spesialis anak ya dok? Spesialis anak. Oke. Kalau Dr. Nazia dari Dinas Kesehatan Kota Batam. Dinas Kesehatan. Oke. Dokter Nazia ini selaku apa di Dinas Kesehatan Kota Batam? Saya kebetulan ketua tim kerja surveillance dan imunisasi bidang P2P, pencegahan dan pengendalian penyakit Dinas Kesehatan Kota Batam. Oke, nah nanti kita akan tanya-tanya teman-teman lebih detail, lebih tajam seputar campak yang ada di Kota Batam saat ini teman-teman ya. Nah ini kan kebetulan ada dua narsum dari latar belakangnya berbeda ya dok ya. Satu yang dari spesialis anak, dokter yang memang punya praktek, dan satu lagi Ibu Dr. Nazia yang selaku tim kerja surveillance dan imunisasi ya, dan di bidang pencegahan tadi kan ya. Nah mungkin biar enak pembahasannya, saya mungkin akan tanya satu-satu aja kali ya dok ya, karena kalau nanti jam in takutnya pembahasan kita jadi mekarnya jauh gitu, jadi agak susah nanti diterima oleh teman-teman. Oke. Mungkin dokter saya perkenalkan diri dulu, saya Gilang, saya akrab disapa Kak G kalau di Universitas Sastra Batam. Saya selaku host yang akan membantu dokter hari ini ya. Untuk dokter sendiri sebelum kita tanyakan pertanyaannya lebih lanjut, gimana hari ini perjalanannya ke IB dok? Dokter Rizal boleh? Cuacanya bagus, nggak hujan ya. Kalau melihat 3 hari terakhir ini. Betul, sekarang hujan terus ya. Saya sampai meler hari ini. Memang musim pancaroba ini sangat-sangat ini sekali. Kalau dokter Nazia gimana? Dari RSUD? Iya. Saya kebetulan tadi dari kantor, kebetulan hari ini juga kita hari jadi Kota Batam. Oh iya, pantas pakai baju kurung ya? Iya, pakai baju kurung. Jadi memang harinya Kota Batam, betul. Hari ulang tahunnya. Betul. Tadi saya dari kantor ke sini, seperti yang Dr. Rizal bilang, memang hari ini mendung cerah. Pagi sih cerah ya dok. Terus ini agak mendung dari kebetulan tadi baru mau agak mendung. Mudah-mudahan nggak hujan-hujan kayak ini ya 3 hari ini. Dokter Rizal tadi langsung dari RSUD ke sini. Ya. Pertama kali ke WIB? Pertama kali kalau saya. Kalau dokter Nazia? Kalau saya kemarin ada undangan yang peresmian WIB, ada iya. Ini kedua sih. Oh kedua ya Tapi ke sini ya. belum tahu juga gedungnya ini, tadi dikasih tahu Untuk sama posketnya baru ini. Nanti kita keliling-keliling lab kalau memang mau tahu gitu kan. Karena kebetulan OSC dekat nih, satu lantai gitu. Jadi kalau mau lihat nanti boleh banget. Oke. Thank you dok. Kita akan langsung aja ya pertanyaan pertama nih. Pertanyaan pertama itu karena ini mungkin targetnya adalah awam, kita pengen tahu dulu sebenarnya campak itu tuh apa dok, dan gimana cara kita mengenali kalau ini adalah campak? Oke ya, memang campak ini sebenarnya ini bukan penyakit baru ya, ini udah penyakit lama. Nah mungkin waktu kita kecil-kecil rata-rata pasti udah pernah yang namanya terkena campak gitu. Minimal vaksin lah ya mas. Ya, nah campak itu sendiri memang merupakan penyakit menular ya, yang banyak menyerang pada anak-anak yang disebabkan oleh virus ya. Itu disebabkan oleh virus, dimana kalau kita mau mengenalinya itu dari gejalanya yang pertama ya. Nah biasanya itu gejala untuk campak sendiri itu demam tinggi ya. Jadi biasanya begitu, ada yang kita sebut dengan masa inkubasi ya. Jadi masa dimulai dari dia terkena virus sampai timbul gejala itu, kalau untuk campak sendiri itu bisa 10 sampai 12 hari ya. Nah, jadi begitu dia adanya gejala seperti demam tinggi, demam di atas 38 ya, 3 sampai 4 hari, disertai nanti dengan adanya tanda timbulnya ruam-ruam biasanya ya. Nah, biasanya ruamnya itu muncul 3 sampai 4 hari setelah demam. Ruamnya itu dia khas kalau untuk pada campak sendiri. Dia mulanya itu dari belakang telinga, terus nanti menjalar ke leher, ke punggung, baru ke seluruh tubuh. Nah, nanti ruamnya itu dia mengelompok merah-merah. Ada nanti yang kita sebut dengan istilah dia koplik spot ya. Jadi dia kayak warna keputih-putihan yang nanti lama-kelamaan dia itu nanti berubah warna menjadi kayak warna tembaga, keitaman ya, baru nanti dia pudar ya. Nah, di samping itu selain gejala demam, ada ruam, juga ada nanti istilahnya kita sebut dengan 3C, 3C ya. Itu bahasa Inggris sih sebenarnya. Cough, coryza dengan konjungtivitis. Jadi ada batuk, pilek dengan mata merah.
Nah, jadi kalau misalnya kita udah dapatin anak dengan kondisi seperti itu, ya anak itu udah campak. kita sebut penyakitnya itu campak. Nah, biasanya itu ya campak itu sendiri karena paling sering itu tidak divaksinasi ya. Karena di kita sendiri di Indonesia memang untuk imunisasi ini sendiri masih ada sebahagian yang belum menerima ataupun mungkin merasa anak saya nggak sakit kok, ngapain harus diimunisasi? Karena beberapa masyarakat yang berpikiran imunisasi itu diperuntukkan hanya untuk orang sakit, untuk anak yang lagi sakit. Ada pencegahan. Nah, gitu padahal ya, untuk vaksinasi itu sendiri kan kita untuk mencegah ya. Namanya mencegah jangan sampai nanti terjangkit penyakit. Betul. Nah, tadi kan dokter bilang kalau campak itu adalah penyakit yang menular gitu ya. Menularnya nih seberapa cepat? Lalu apakah penularannya itu hanya kepada sesama anak kecil atau bisa menularkan ke orang dewasa kayak gitu? Karena saya nggak tahu nih, saya kecil kayaknya pernah divaksin campak, cuma saya nggak tahu ya. Apakah setelah dewasa masih bisa terkena campak gitu kan? Nah, jadi kalau campak itu sendiri penularannya dia kan dia bersifat airborne ya, udara ya. Melalui udara ya? Ya, jadi dia itu kalau misalnya penularannya itu bisa secara dia dari lewat batuk bersin gitu ya. Jadi batuk bersin gitu terus keluar pada saat batuk itu kan ada keluar tetesan-tetesan cairan virusnya. Nah, itu mengenai orang yang ada di sekitarnya itu bisa tertular ya. Atau misalnya kita melakukan kontak langsung, misalnya kita tahu nih orangnya kena campak gitu kan ya. Terus kita ada kontak langsung, mungkin bersalaman, bersentuhan, atau mungkin orang yang mungkin anak-anak yang mungkin anak 6 tahun tiba-tiba ada anak yang 1 tahun atau 2 tahun terkena campak, main-main, peluk-pelukan, terus rangkul-rangkulan, itu bisa terkena campak penularannya, bisa lewat kontak langsung ya, seperti itu. Nah, kalau untuk orang dewasa ya bisa juga. Jadi bukan berarti orang dewasa itu nggak bisa kena campak ya, apalagi misalnya dia di waktu kecilnya itu dia nggak divaksinasi. Nah, bisa timbul apabila dia kontak dengan penderita campak. Nah, jadi idealnya memang kalau anak dengan campak itu dia nggak bisa digabung dengan yang lain, itu harus diisolasi ya. Jadi itu tidak dibiarkan bermain dengan teman-teman sekitarnya, karena nanti itu bisa menularkan ke anak-anak yang lain, terutama anak-anak yang imunisasinya nggak lengkap. Nah, kan tadi juga dokter sempat menjelaskan terkait dengan gejala-gejala campak gitu ya. Kan ada dari demam, mulai dari ruam segala macam. Tapi gimana cara kita benar-benar membedakan kalau demamnya ini adalah demam campak? Kan biasalah kalau orang tua gitu ya. Orang tua ngelihat anaknya demam, ini tumbuh gigi. Kayak gitu kan ada kan kalau kita di sini kan banyak begitu ya. Ini demam, ini tumbuh gigi nih gitu. Terus ternyata demamnya makin parah, muncul tuh ruam-ruam segala macam. Gimana cara membedakan kalau demamnya ini adalah demam campak? Terus kan tadi ada katanya ruam-ruam juga gitu kan ya. Nah, ruam-ruam ini kan juga banyak, Dok. Ada yang flu Singapura lah, apa segala macam. Kalau kita awam kan taunya seperti itu, cacar gitu kan. Nah, maksudnya gimana cara kita tahu kalau demamnya ini adalah demam yang beresiko campak dan ruam-ruam ini adalah memang ruam-ruam yang beresiko campak gitu. Betul. Nah, jadi memang untuk campak ini sendiri, apalagi ruam-ruam kemerahan itu ya, nggak semuanya ruam kemerahan itu campak ya. Bisa juga ada penyakit-penyakit lain yang memiliki gejala klinis yang ada ruam-ruamnya ya. Nah, membedakannya itu antara misalnya itu campak dengan cacar, atau tadi yang Mas bilang tadi flu Singapura ya. Kalau flu Singapura itu kan istilah penyakit medisnya itu hand foot mouth disease, HFMD. Jadi dia itu ruamnya yang muncul di tangan, kaki dan daerah mulut ya. Nah, jadi untuk campak dengan cacar itu sendiri, kalau campak itu kan dia ruamnya kemerahan ya. Dan dia itu kan memang menyebar, biasanya itu dimulai dari leher, belakang telinga, leher ya. Pasti leher pasti dulu. Dari daerah leher. Kenapa dari daerah leher? Nah, karena memang dari situ dia mulanya itu, makanya komplikasinya itu sering dari daerah telinga. Kalau misalnya campak itu komplikasi tertingginya itu telinga, bisa juga paru-paru, ya, bisa juga ke bagian otak. Nah, jadi itu ruamnya dari leher, kemudian menjalar ke seluruh tubuh. Kalau dia cacar itu ruamnya itu dia ruam kemerahan, tapi dia berisi cairan. Kalau cacar itu, nanah jadi, bukan? Cairan. Jadi dia itu berupa vesikel ya istilahnya, medisnya itu kita bilang vesikel. Kalau dia campak itu sendiri dia makulopapuloeritem, jadi eritema gitu, yang kemerahan bintik merah tapi dia nggak berisi cairan. Kalau cacar berisi cairan. Nah, cacar itu sendiri
dia itu ruamnya dari dada, punggung, baru ke seluruh tubuh. Hampir seluruh tubuh ya. Itu dia ciri khasnya. Nah, kalau dia flu Singapura yang hand foot mouth disease tadi, itu dia ruamnya itu dia di tangan, kaki, daerah mulut. Dan biasanya itu sih ruamnya itu dia kecil-kecil, tapi nanti kalau misalnya dia udah kayak ngelupas dia kayak berbentuk kerak-kerak gitu. Terkelupas lagi, Ya, kering, kayak mengerak kering. dia bentuk kerak-kerak gitu. Dan dia nggak di seluruh tubuh semua. Jadi dia menempati, makanya kita sebut hand foot mouth disease. Jadi daerah tangan, kaki, mulut ya. Jadi dia daerah-daerah situ yang ada ruamnya. Jadi yang membedakannya cuma itu. Kalau dia campak, dia nggak berisi cairan. Kalau cacar ada cairan. Kalau yang flu Singapura tadi, ruamnya dominan di tangan, kaki, dan mulut. Oke, katakanlah orang tua paham nih akhirnya, dia tahu nih ini gejalanya udah berisiko campak, ruam ini juga adalah ruam yang berisiko campak. Yang harus mereka lakukan papa mama ini apa gitu loh dengan anak-anaknya. Banyak ya, cuman terkadang itu tadi ya, sebenarnya sih simple ya, sepele sih, tapi kalau saya rasa ya, sebenarnya itu gara-gara vaksinasi ya. Awalnya itu semua karena vaksinasi. Mungkin itu tadi pemahaman orang tua atau mungkin beberapa orang tua yang merasa nggak penting untuk dilakukan imunisasi, padahal itu sangat penting banget ya. Nah, jadi yang harus dilakukan orang tua pertama sekali imunisasi anaknya, vaksinasi anaknya ya. Preventif dulu lah ya. Karena campak itu merupakan penyakit yang bisa diatasi dengan imunisasi. Maksudnya yang bisa dicegah. Jadi termasuk penyakit yang bisa dicegah dengan vaksinasi. Ya, kalau misalnya orang tuanya melakukan vaksinasinya dengan baik dan benar, apalagi misalnya tepat waktu ya, dan memberikan juga misalnya boosternya juga dia dapatkan, ya itu langkah lebih baik ya. Nah, andai kata pun misalnya bukan berarti kalau udah vaksinasi nggak bisa kena campak ya, bisa. Jadi bukan berarti anak saya udah dikasih suntik campak kok masih campak ya. Kan ada rasio ya, rasio Ya, sekian persen ya. karena kan efektivitas dari vaksin itu sendiri 85 sampai 95%. Berarti kan masih ada 5%. space-nya yang Dari 100 ada 5 anak yang kena. Ya, gitu masih ya. bisa ada space-nya, bisa terjangkit. Walaupun mungkin nanti kalau dia sudah divaksinasi campak yang diderita anak tersebut nggak separah anak yang tidak divaksinasi sama sekali. Nah, mungkin gejalanya ringan ya, nggak berat. Terus yang bisa dilakukan orang tua ya pasti jaga kebersihan anaknya lah ya. Anaknya itu diajarkan untuk cuci tangan, dibuat memberikan konsumsi makanan sehat dan bergizi. Ya, mungkin itu hal-hal simpel yang mungkin bisa dikerjakan sehari-hari sama orang tua lah gitu untuk anaknya. Tapi yang paling ditekankan di sini vaksinasi. Karena campak merupakan penyakit yang bisa dicegah sebenarnya. Ya, jadi bukan berarti harus penyakit yang menakutkan ya, bukan penyakit yang membuat khawatir orang tua gitu. Kalau anaknya terkena campak itu seolah-olah kayak, waduh parah banget ini, gimana ini anak saya ya. Padahal itu sebenarnya bisa dihindari dengan vaksinasi. Itu kan langkah preventifnya dok. Katakanlah mungkin sebagian orang tua tuh ada yang memang awam dengan media, yang memang tidak tersosialisasikan dengan imunisasi, vaksinasi segala macam. Ternyata kena memang nih sakit campak. Kalau sudah kena ini, orang tua tuh harus melakukan apa? Kalau tadi kan langkah preventif ya. Ya pasti kalau misalnya anaknya udah terkena campak, ya dia harus lihat kondisi anaknya dulu ya. Misalnya anaknya ini gimana? Idealnya penyakit campak itu bukan semua harus dirawat inap ya. Bukan berarti harus nggak perlu sampai rawat inap ya. Tidak semua anak yang menderita campak wajib harus dirawat di rumah sakit. Karena terapi campak itu sendiri sebenarnya suportif. Artinya apa? Dia tidak ada obat khusus, misalnya antivirus khusus untuk membunuh si kuman ataupun yang membunuh si virus campak tadi. Tapi kita terapinya suportif, ya tetap menjaga, artinya suportif kalau anaknya demam, kasih obat demam. Anaknya malas makan minum, kita harus berikan intake makanan yang bagus, terutama cairan ya. Karena kan orang campak, apalagi anak campak itu bawaannya pasti malas minum, malas makan. Jangan sampai anaknya nanti jatuh ke dehidrasi ya. Atau mungkin kadang disertai dengan beberapa komplikasi. Biasanya komplikasi tersering itulah tadi gangguan telinga, otitis media, atau misalnya batuk-batuk. Biasanya kan kalau anak campak itu kan dia
sering batuk ya, sering ada paparan-paparan dari infeksi sekunder gitu ya. Jadi mengakibatkan anaknya tersebut batuk, mata merah, bisa mengarah ke konjungtivitis. Jadi yang dilakukan orang tua yang pertama, dia harus lihat dulu kondisi anaknya. Kalau misalnya anaknya dengan dia lihat seperti gejala-gejala campak yang tadi sudah disebutkan itu, konsultasikan ke dokter. Konsultasikan ke dokter, nanti dokter kan bisa lihat, bisa periksa kira-kira ini anak harus rawat atau seperti apa. Biasanya kalau dirawat itulah yang udah ada komplikasi ya. Tapi kalau misalnya tidak ada komplikasi, bisa diberikan suportif dengan perawatan di rumah. Dirawat di rumah, ya orang tua harus lakukan seperti isolasi ya. Misalnya anaknya itu tidak dibiarkan main-main dulu, gitu. Bukan malah berarti nyebar ya. apalagi misalnya anaknya punya kawan-kawan main di komplek, di dekat lingkungan rumah ya. Jadi anaknya mungkin harus diistirahatkan dulu. Ya anaknya diberikan obat-obatan yang sesuai dengan klinis anaknya. Apakah obat demam misalnya ya, apakah ada batuk dengan obat batuk, pemberian obat secara teratur. Terus ya jaga kebersihan anaknya juga ya. Yang pasti pemberian suportif lah untuk anaknya, jangan sampai anaknya jatuh ke kondisi yang lebih berat. Ya mungkin itu sih. Nah, balik lagi ke tindakan preventif tadi ya dok, berupa imunisasi dan vaksinasi. Baiknya diberikan imunisasi ini tuh kapan dan imunisasi untuk campak ini tuh ada apa aja? Karena tadi kayaknya dokter ada jelasin vaksin 1, booster 1. Mungkin orang nggak tahu nih bedanya vaksin dan booster gitu kan ya. Nah, bagusnya tuh diberikan kapan untuk vaksinasi di sendiri? Nah, jadi kalau untuk vaksinasi itu dia usia 9 bulan ya. Nah, 9 bulan. 9 sampai 12 bulan. Tapi terkadang kan ada orang tua ya, dia itu bukan lupa sih kalau menurut saya, terkadang mungkin dia nggak mau ya dikasih membawa anaknya imunisasi. Tapi begitu anaknya udah kena campak, baru dia tahu ini ya akibat dari nggak imunisasi. Sementara usianya mungkin udah lewat dari 9 bulan. Itu masih bisa nggak? Bisa ya. Nanti namanya itu kejar imunisasi. Jadi bukan berarti misalnya anaknya udah usia 1 tahun harusnya dapat imunisasi campak itu di usia 9 bulan. Nah, kira-kira nanti anaknya ini nggak bisa dapat lagi. Tidak ya, jadi bukan berarti udah lewat waktunya dia nggak bisa imunisasi, tetap bisa dilakukan imunisasi, namanya kejar imunisasi. Jadi idealnya itu kita kasih di usia 9 bulan ya, 9 sampai 12 bulan, terus nanti usia 15 sampai 18 bulan. Nah, kalau bisa sih tepat waktu ya, maksudnya di usia 9 bulan atau di usia 15 bulan. Itu berapa jenis vaksin dok? Kita pemberiannya itu MMR ya. Apa itu? Jadi dia itu campak di situ juga sekalian untuk mumps ya. Jadi dia dalam satu jenis vaksin. Itu program pemerintah juga dan itu dapat Jadi bukan berarti sekarang kan orang mikirnya kan imunisasi itu kan harus ke dokter anak gitu ya, enggak juga. Jadi sekarang kan memang itu termasuk dalam kategori imunisasi wajib ya. Imunisasi wajib yang memang sampai usia 9 bulan itu wajib dapat. Berarti sebenarnya dari program pemerintah ada ya? Imunisasi gratis itu ada? Ada, jadi pemerintah itu sebenarnya pemerintah itu sudah meneliti ya Mas ya. Jadi meneliti dan memberikan pilihan yang wajib saja untuk anak-anak Indonesia khususnya, seperti salah satunya campak. Jadi 0 sampai 9 bulan itu ada imunisasi dasar lengkap namanya. Jadi 12 bulan sampai 18 bulan itu baduta lengkap. Ditambah lagi dok izin. Ada lagi di sekolah sebenarnya di kelas 1. Saya juga pernah kena tuh di sekolah. Bulan Agustus. Jadi itu untuk melengkapkan yang kemarin nih waktu kecil, waktu-waktu balita dilengkapkan lagi di sekolah untuk dapat maksimal lah imunitas tubuhnya. Program pemerintah BIAS ya. Ya, bulan imunisasi anak sekolah namanya. Jadi pemerintah itu yang wajib aja nih, Mas. Yang kalau memang ada orang tua atau apa yang pengen lebih boleh ke dokter spesialis. Kalau pemerintah yang wajibnya wajib udah dikasih sebenarnya ya. Cuma mungkin kurang aware aja ya. Ya. Saya juga baru tahu sih jujur dok. Ya, ilmu baru nih. Nah, tadi kan ada vaksin booster. Nah, fungsi vaksin booster ini buat apa dok? Ya itu untuk menambah kekebalannya ya. Jadi kan kalau misalnya kita udah dapat sih yang wajibnya sih sebenarnya udah bagus ya. Udah bagus sih sebenarnya. Tapi kalau misalnya dia dapat booster lagi, artinya kan imunnya itu lebih diperkuat ya. lagi. Mungkin ya tadi efikasinya 90% dengan booster jadi 95 gitu lah ya. Kayak baterai dicas lagi gitu. Jadi supaya imunnya lebih kuat lagi, ya mungkin resiko untuk terkenanya itu lebih kecil. Karena ya itu tadi seperti saya bilang di awal, bukan berarti udah diimunisasi nggak bisa kena penyakitnya, bisa. Ya apalagi misalnya pada saat daya tahan tubuhnya lemah kondisinya, atau mungkin terkena penyakit-penyakit tertentu, terutama yang imunokompromis dan segala macam, itu bisa. Tapi mungkin lebih kecil gejala, lebih tingkat keparahannya itu lebih ringan dari yang
tidak diimunisasi sama sekali. Oke. Nah, Dok, izin. Kalau orang sudah terkena campak, baby udah terkena campak gitulah. Apakah ada kemungkinan dia bisa terkena campak lagi nanti gitu? Karena gini, saya anak IPA dulu di sekolah. Karena pernah belajar gitu kan ya. Kan ada beberapa penyakit yang kalau kita sudah pernah kena penyakitnya, tubuh itu sebenarnya sudah pintar. Dia sudah bisa membuat antibodi sendiri gitu kan. Nah, jadi kalau case-nya campak ini apakah sama seperti flu demam segala macam? Karena kalau flu demam itu kan dia virusnya beda-beda kan. Makanya kita walaupun sudah terbentuk antibodinya tetap akan kena gitu. Kalau campak ini gimana? Kalau orang sudah pernah kena campak, apakah dia masih bisa kena campak lagi? Bisa. Bisa ya? Bisa. Apalagi misalnya pas daya tahan tubuhnya lemah atau mungkin campak ini kan virusnya macam-macam ya. Nah, virusnya itu mungkin nggak sama dengan vaksin yang didapatnya pada saat imunisasi. Nah, itu bisa. Jadi kalau misalnya dia pas lagi daya tahan tubuh lemah atau mungkin dia lagi ya nggak fit lah ya bisa dibilang ya, itu bisa terkena lagi karena memang efektivitas obat itu sendiri kan nggak 100% memberikan kekebalan memberikan kekebalan total ya, jadi bisa pada saat kondisi-kondisi tertentu. Oke. Mungkin saya akan beralih ke Dokter Nazia kali ini ya dokter. Nah, kita bicara campak masih Dok ini. Nah, kasus campak ini katanya meningkat di Batam. Ya, saya nggak tahu apakah di Batam, apakah di Kepri secara umum, universalnya di Kepri. Tapi infonya yang saya terima adalah di Kepulauan Riau ini, khususnya di Batam, itu kasusnya meningkat. Nah, apakah ini termasuk dalam kategori KLB atau kejadian luar biasa kalau campak di Batam dan di Kepri lah secara khusus? Jadi memang benar ada peningkatan kasus nih di campak khususnya di Kota Batam. Tapi untuk kriteria dari KLB itu sendiri, Mas, KLB itu adalah peningkatan kasus selama 4 minggu berturut-turut dengan ada hubungan epidemiologinya. Hubungan epidemiologinya itu apa? Itu ada hubungan keluarga. Misalnya dalam satu keluarga semuanya kena. Kota Batam belum menuju ke situ. Cuman memang kasusnya memang meningkat. Karena kebetulan dari Kementerian Kesehatan itu ada target untuk setiap daerah untuk mengirimkan sampel campak, suspek campak. Jadi gejala-gejala yang dari dokter, misalnya Dokter Rizal sudah memilah ada kasus, maka dilaporkan ke kami, ke Dinas Kesehatan, kami mengambil sampelnya dan kami kirim ke pusat, ke Kementerian Kesehatan. Itu kami ada target per daerah. Itu yang kita lakukan, rupanya setelah diperiksa hasilnya meningkat, positif. Tapi untuk menuju KLB, dia belum, karena dia itu ada peningkatan kasus campak saja. Karena belum ada hubungan epidemiologi dan selama 4 minggu berturut-turut peningkatan kasusnya itu belum ada. Kriteria KLB-nya itu belum ada. Itu berdasarkan data yang dokter terima ya? Kalau dari Dokter Rizal gimana? Kan kebetulan Dokter Rizal praktek nih. Nah, bener nggak ada kejadian di mana terdapat peningkatan kasus campak? Kan dokter menangani secara langsung kan? Kalau di dokter sendiri pas praktek, apakah pernah menerima pasien campak-campak ini? Pernah. Dalam seminggu terakhir tuh ada berapa gitu? Bahkan itu bulan Oktober ya, saya rasa ya, September Oktober itu tinggi banget ya. Betul. Apalagi setelah September, malah bulan Oktober. Agustus ya. Agustus itu kan malah di situ masih bias ya, Betul, ya dok ya. betul. Nah setelah bias itu kok jadi ya, tinggi. Jadi memang ada peningkatan. Ada peningkatan. Itu udah diambil sampelnya, kita lagi menunggu jawab hasilnya dari kementerian. Ya. Itu biasa faktornya apa ya sampai meningkat sebanyak itu? Ini ya seperti itu tadi kata Dokter Rizal. Makin kesini Kota Batam tuh penurunan imunisasi campak. Kesadaran jadi imunisasi kesadaran ya. masyarakatnya, jadi sehingga virus itu merajalela ya dok. Jadi bisa terkena dengan, jadi seperti kalau kami suka bilangnya dok, izin anak-anak kita nih baju perangnya kurang karena nggak diimunisasi. Nggak diimunisasi satu. Baju perangnya tuh nggak ada. Jadi kalau ada virus ya masuk aja langsung berespon dengan gejala-gejala yang tadi Dokter Rizal udah jelaskan. Karena kebetulan di Kota Batam, Mas, kami ini ada unit pelapor namanya. Jadi Unit setiap pelapor. kasus campak ini adalah termasuk salah satu penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi dan bisa berpotensi untuk menyebar ke banyak pihak. Jadi di Kota Batam, 21 puskesmas di Kota Batam sama 18 rumah sakit di Kota Batam itu sebagai unit pelapor. Unit pelapor untuk sistem kewaspadaan dini respon namanya, SKDR. Itu pelaporan campak ini merupakan salah satu item pelaporan dari unit pelapor itu. Jadi semua rumah sakit sih sudah berespon kalau ada kasus campak dia akan melapor ke kami. Ke Dinas Kesehatan Kota Batam untuk kita ambil sampelnya untuk kita kirim ke Kementerian Kesehatan. Jadi pastinya memang benar kata dokter di bulan Oktober tuh memang kita lagi banyaknya kasus. Jadi sampel sudah diambil dok, sudah dikirim ke Kementerian Kesehatan.
Oke. Kita balik lagi ke inilah ya, program dari pemerintah kan tadi ada imunisasi gratis segala macam. Nah, kan tadi lonjakan itu terjadi karena kurangnya angka kesadaran dari mama papa terhadap imunisasi untuk anaknya. Tapi kalau dari dokter sendiri, kan kebetulan dokter yang punya data ya, dari Batam itu berapa persen kira-kira anak yang sudah menerima imunisasi? Untuk sampai di tahun 2025 ini Iya. aja sampai bulan November itu masih 50%. Targetnya anak-anak. berapa, Dok? Seharusnya di bulan November itu 91. Wah, jauh ya. Iya. Maksudnya 50% itu kan separuh ya baru Iya. ya. Ini kita butuh 90. 90% untuk namanya herd immunity ya dok, Iya. kekebalan berkelompok namanya. Jadi setiap anak itu mempunyai kekebalan dia masing-masing untuk bisa menghindari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi. Salah satunya sih campak. Itu tingkat kesadaran masyarakat Kota Batam khususnya memang jauh lebih menurun di tahun ini tentang imunisasi. Padahal semua imunisasi itu pastinya sudah pemerintah siapkan yang benar-benar dasar untuk baju perang anak-anak Indonesia lah intinya. Dan itu gratis Dan ya. itu Iya, itu gratis kan. Maksudnya itu gratis dan sebenarnya seharusnya orang tua tuh dapet lah informasi itu, atau memang gimana ya, sosialisasi yang kurang atau ada faktor lain yang membuat orang tua tuh akhirnya tidak mau, bukan tidak mau, mungkin pertama tidak tahu untuk memberikan imunisasi pada anak. Ada nih program dari pemerintah sudah menyediakan, mungkin sosialisasinya kurang satu, atau mungkin memang orang tuanya nggak mau bandel gitu. Orang tuanya yang bandel nggak mau ngasih ke anaknya, enggak lah saya mengandalkan Tuhan aja, kan ada yang kayak gitu kan. Maksudnya ada kan orang kayak gitu kan banyak tuh. Nah, biasanya faktor apa? Banyak faktor ya dok. Banyak. Iya. Faktor seperti salah satunya dia merasa anaknya Nggak sakit. Sehat-sehat aja Karena gitu kan, imunisasi ini bukan obat ya Mas ya dok ya. benar. Hari ini makan Tidak akan besok sembuh. imunisasi kan jangka panjang. Betul, investasi jangka panjang. Iya. Betul. Kita kasih bukannya besok langsung segar bugar. Benar. Tapi kan jangka panjangnya tidak akan terkena. Itu yang kadang-kadang. Dan hoax di medsos ini kan sangat dahsyat ya Iya. dok. Iya. Padahal itu kan data yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Terkadang ya itu tadi juga mungkin sedikit menambahkan ya, orang khusus kita di Batam ya, kan banyak pekerja ya, orang-orang tuanya yang pekerja yang notabene itu anaknya itu banyak dititip. Nah, ya. Dititip ke penitipan anak. Nah, jadi mungkin Daycare gitu-gitu ya. Ya, daycare, dan terkadang mereka merasa lupa atau mungkin karena kondisinya bagus-bagus aja jadi mengabaikan yang namanya imunisasi gitu. Beda mungkin dengan ibunya yang memang full mengurus anak di rumah, itu pasti bakal ingat untuk membawa imunisasi. Jadi mungkin dikarenakan kesibukan, mungkin dikarenakan pekerjaan, bahkan anaknya sendiri juga harus dititip ke orang lain, sehingga lupa untuk membawa anak ini ke posyandu atau merasa udahlah sehat-sehat aja kok, nggak ada masalah gitu. Jadi ya itu tadi kayak kata dokter ini tadi, cakupan imunisasinya jadinya menurun. Iya. Tapi kalau dari dokter sendiri, dari Dinkes, programnya apa aja nih yang udah jalan supaya bisa mencakup anak-anak ini, yuk ayo imunisasi gini sama orang tua gitu? Kami di 21 puskesmas tuh sudah ada jadwal imunisasi dari 21 puskesmas itu di Batam di aja? Batam Di Batam aja ya? Jadi di Kota Batam ini, Dinas Kesehatan Kota Batam itu membawahi 21 puskesmas di 12 kecamatan. Jadi setiap puskesmas itu ada namanya jadwal posyandu namanya Mas. Posyandu itulah yang tersebar, yang terdekat dalam RW-RW di wilayah kerja puskesmas itu. Jadwalnya sudah ada setiap bulan dan rutin dilakukan. Sebenarnya itu sudah menjadi fasilitas paling dekat untuk masyarakat untuk mendapatkan imunisasi. Kalaupun dia berhalangan hadir pada saat hari posyandunya, sebenarnya bisa datang ke puskesmas karena ada jadwal imunisasi untuk di puskesmasnya. Semua puskesmas itu sudah dijalankan sangat rutin, sangat dengan fasilitas yang kompeten lah, kader kesehatannya, ada dokternya, ada bidannya, apa semua untuk melakukan imunisasi. Kadang-kadang itu seperti yang dokter bilang, Kota Batam ini banyak pekerja ya, jadi kadang-kadang pagi itu jarang ya dok. Benar. Pagi itu malah di rumahnya nggak ada orang. Posyandu itu jadwalnya di pagi hari biasanya. Tapi sebenarnya itu bisa difasilitasi dengan, kalaupun memang tidak mau di program pemerintah, di rumah sakit juga ada sebenarnya. Terus, oke, campak ini kan sekali lagi kan anak-anak gitu kan ya, anak-anak. Paling sering anak-anak. Paling sering banyak. anak-anak ya, bukan berarti orang Bukan berarti dewasa ya. Orang dewasa bisa, Oke. ibu hamil bisa, Nah. tapi lebih banyak di anak-anak. Ibu hamil bisa. Bisa. Itu akan berpengaruh ke Ya. kehamilan. Karena itu kan virus ya. Nah, jadi memang kalau misalnya seperti itu, makanya ibunya harus mendapatkan pengobatan juga dianya.
Apa yang harus dilakukan oleh ibu hamil kalau seandainya di dalam kondisi dia hamil kena campak? Ya pasti dia harus konsultasi ke dokter untuk mendapatkan terapi, terutama terapi yang tidak mengganggu janin ya, tidak mengganggu kondisi bayi. Misalnya ada beberapa konsumsi obat yang tidak mengganggu kesehatan bayi dalam kandungan. Biasa sih itu dia harus berkonsultasi dengan dokter kandungannya. Oke. Lalu seberbahaya apa dok campak ini? Kalau campak ini berbahayanya dia bisa menyebabkan tertular ke ramai orang. Penularannya tuh tidak bisa Masif kita ya? prediksi, ya masif. Cepat. Jadi 1 bisa 100 bisa. Iya. Itu yang bisa Termasuk cepat? ya cepat karena dia kan airborne. Mas. Oh iya, Udara. betul, benar. Semua orang menghirup udara. Dan Batam kan kecil ya dok. Komunikasinya pun gampang kan. Maksudnya anak-anak bermainnya banyak. Jadi itu yang kita takutkan sih. Dan komplikasi yang tadi. Komplikasi terbilang. seperti? Komplikasinya itu banyak ya. Nah, jadi kalau misalnya campak itu sebenarnya tidak, maksudnya bukan berarti penyakit yang mematikan ya. Nah, kalau misalnya dia tidak mengalami komplikasi yang berat, contohnya komplikasi berat itu mengarah infeksi paru, misalnya bronkopneumonia, atau bisa sampai menyerang ke otak, misalnya sampai ke ensefalitis, bisa mengakibatkan penurunan kesadaran. Itu yang bisa mengakibatkan kematian. Tapi kalau misalnya dia hanya dengan karena pengobatannya itu sendiri memang suportif, bukan ada obat khusus gitu. Nah, jadi kalau misalnya dia udah sampai mengarah ada komplikasi misalnya batuk, ada sesak, atau mungkin anak yang nggak mau makan minum sama sekali, itu mungkin harus butuh perawatan. Itulah yang indikasi untuk dirawat inap dan indikasi untuk pemberian obat-obat tambahan seperti antibiotik mungkin ya di situ. Jadi idealnya sebenarnya campak itu nggak perlu antibiotik, bukan berarti kadang kan orang sekarang kan suka gitu ya, demam sikit datang ke dokter, dok ada antibiotiknya nggak gitu ya. Jadi seolah-olah itu kayak udah pakem gitu, pulang dari praktek dokter bawanya harus ada antibiotik. Padahal sebenarnya itu nggak perlu kalau memang tidak ada indikasi. Nah, jadi kalau ditanya seberapa parahnya, ya kalau misalnya dia sampai menimbulkan komplikasi, mungkin parah, itu yang ya. bisa mengakibatkan kepada kematian. Oke. Balik ke Dokter Nazia. Tadi kan katanya 21 puskesmas yang ada di Batam ya. Dari 21 ini dok, yang paling banyak sudah melakukan vaksin tuh biasanya di daerah mana? Merata ya, merata itu kan ada per puskesmasnya ya, kita ada capaian per bulannya. Tapi kalau memang dari data sih sekitar di daerah Tiban Baru. Tiban itu Baru. lebih Oh, saya warga bagus. Tiban. Di daerah Bengkong, di Tanjung Buntung juga bagus. Yang paling capaiannya. sedikit biasanya di mana? Itu di daerah Sagulung, Batu Aji itu. Biasanya challenge-nya apa sampai angkanya di daerah sana tuh rendah gitu? Itulah karena tingkat penduduknya tuh pekerja-pekerja semua itu satu. rame di sana ya? Kedua dari isu-isu yang ada di masyarakat mas, itu tuh walaupun kecil lama-lama bisa membesar, membuat tidak maunya masyarakat itu sangat masif. Jadi seperti isu-isu kecil untuk apa vaksin? Ini tadi anakku ya. aja, anakku Hoax ini aja tadi ya. nggak divaksin tuh sehat. Itu apa? Padahal anaknya mempunyai imunitas tubuh mungkin rendah ya dok. Kena tuh apa? Ya udahlah, anaknya aja nggak apa-apa gitu kan. Itu kan isu-isu yang lama-lama bisa masif gitu. Akhirnya ya sudahlah nggak usah gitu. Jadinya susah ya, jadi susah teredukasi. Padahal udah difasilitasi banget sama pemerintah. Gratis juga gitu kan. Dan imunisasi anak sekolah juga kami tuh datang ke semua sekolah di bulan Agustus dan bulan November. Itu tuh orang tuanya bisa tidak mau anaknya divaksin. Bisa juga. Kalau dulu udah dari sekolah padahal kan ya. Kalau dulu ya dok, kita nggak ada bilang nggak mau ya dok. Wajib ikut. Saya wajib dulu kan. Tiba-tiba langsung baris ya mas, langsung disuntik. Ada yang nangis apa? Pulang-pulang udah disuntik mak, nggak ada pakai izin ya. Kalau sekarang tuh lebih ke situ. Ya mungkin tambahan ya dok, mungkin imunisasinya itu mungkin gara-gara ya itu tadi pengaruh medsos juga ada ya. Kadang kan di medsos itu kan sekarang ada misalnya orang share pengalaman anaknya habis divaksin demam, habis divaksin ada yang kejang. Padahal itu reaksi nggak sih? Nah, terkadang kan ada yang kita sebut memang istilahnya KIPI ya, yang kejadian ikutan pasca imunisasi gitu. Nah, lucu ya, tapi kan bukan kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi itu dijadikan tameng terkadang sama masyarakat. Jadi seolah-olah imunisasi itu menakutkan. Nanti kalau diimunisasi anakmu bisa kejang loh. Aku lihat kemarin itu ada di medsos ini habis diimunisasi anaknya kejang-kejang. Itu anaknya ada yang sampai demam tinggi, nggak ini harus dirawat di rumah sakit, nggak sadar. Jadi yang kayak gitu hoax ya sebenarnya kalau saya bilangnya. Itu yang terkadang
ditangkep sama masyarakat awam seolah-olah imunisasi itu sesuatu yang berakibat fatal. Nah, jadi membuat orang jadinya takut untuk vaksinasi. Tapi kita coba patahkan di sini lah ya supaya masyarakat tuh nggak mikirnya aneh-aneh. Iya, benar. Ya Kita mudah-mudahan dengan perjelas ada lagi. Iya. podcast ini jadi masyarakat masyarakat awam yang dengar itu tahu Bisa ya tahu, bahwa benar. imunisasi itu Nggak bukan semua. sesuatu yang membahayakan gitu loh. Justru itu malah memberikan kekebalan ya Nggak karena apa-apa. bisa Kita- mencegah. Kita per detail lagi biar masyarakat benar-benar yakin orang tuh mau imunisasi. Ada nggak sih anak yang nggak cocok dengan imunisasi? Kalau sejauh Kalau itu kan alergi ya, jadi ada itu indikasinya tuh sangat kecil sekali ya dok. jarang Itu memang ada riwayat. Malah anak dengan imunokompromis seperti mohon maaf dok HIV aja iya. masih bisa kita imunisasi. Karena imunisasi itu memang dibuat sedemikian rupa sehingga anak Indonesia untuk masa depan Indonesia lebih baik gitu. Jadi sebenarnya harus dipertanyakan juga kenapa kok imunisasi ke anak-anak, kenapa nggak ke kita orang dewasa? Ya kan kita kan warga negara Indonesia Betul. juga. Karena pemerintah memikirkan ini cakal bakal Indonesia ke depannya. Anak-anak ini yang berhak mendapatkan imunisasi. Karena nggak perlu lagi kita kan udah beda generasi ya dok. Betul. Nah, itulah dipilihannya pemerintah untuk anak-anak kita. Anak-anak supaya Indonesia ke depannya lebih baik dan lebih sehat. Karena harus diingat bahwa imunisasi itu merupakan hak ajasi anak ya. Nah, jadi itu merupakan hak ajasi anak dan itu dilindungi negara. Gitu loh. Karena ya negara sendiri kan melindungi kesejahteraan semua warganya ya. Termasuk Nah, dalam hal ini juga anak-anak dan imunisasi itu haknya. Nah, jadi seharusnya orang tua nggak boleh menghalangin Haknya. anak untuk mendapatkan hak. Gimana kalau orang tua menghalangi sekarang? Iya. Apa tindakannya? Jadi bisa dibilang itu kayak melanggar hak ajasi ya kalau menurut saya ya, karena hak anak untuk mendapatkan kesehatan ya. Nah, jadi harusnya sih orang tua harus berikan, harus dukung. Idealisnya begitu Iya. ya. Fasilitasi lah ya. Fasilitasi lah orang kan sudah dikasih gratis apa segala. Tinggal bawa aja nih Tinggal anaknya gitu bawa, tidak. pilih aja. Pun kadang malah datang kan ke sekolah gitu. Iya, ke sekolah. Udah izinin aja lah gitu. Nah, kalau selama sehat, lagi sehat ya dok, Iya. imunisasi aja. Terus tahu nggak dok hoax yang paling gede itu di mana? Apa itu? Grup WhatsApp keluarga dok. Iya makanya. Itu banyak banget. Saya Iya. juga membantahnya itu susah karena Iya, mereka itu ngeri banget. ketika saya terima itu ya grup WhatsApp keluarga ada aja tuh yang ngirim-ngirimin hoax ini segala macam. Coba cek dulu datanya di mana gitu. Kadang apa anak kecil atau apa kayak gitu-gitu kan. Kita memang susah sih melawan hoax-hoax ini apalagi memang yang sudah termakan yang generasi-generasi yang katakanlah jauh ya yang memang tidak pernah merasakan digitalisasi seperti sekarang gitu-gitu. Jadi mereka masih terpaut dengan norma adat yang lama gitu loh, dibawa-bawa dengan realita yang ada sekarang ini. Jadi dok, saya pengen ini aja. Pesan dokter ya, dokter Rizal dan dokter Azia untuk orang tua dan untuk anak-anak sama untuk para penonton kita hari ini. Gitu. Dokter dulu boleh? Closing statement nih. Boleh. Ya, yang pasti karena kita ngebahas tentang campak, yang pasti imunisasi ya. Ya. Kaitannya dengan imunisasi. Jadi dengan adanya podcast ini, saya sih mengajak seluruh masyarakat untuk ayo vaksinasi, ya. Jadi jangan menganggap itu sesuatu yang mengerikan, itu sesuatu yang berakibat fatal, ya. Jadi jangan menganggap istilahnya itu sesuatu yang nggak penting, karena kita harus tahu beberapa penyakit-penyakit bisa dicegah dengan imunisasi. Tidak hanya campak, tetanus, pertusis segala macam ya, itu bisa dicegah dengan imunisasi. Jadi apalagi pemerintah sudah ya namanya menggelontorkan dana banyak ya untuk imunisasi tersebut. Jadi ayolah masyarakat pergunakan sebaik mungkin. Setiap tempat kan udah ada puskesmas, ada posyandu, udah bagus-bagus dibangun sama pemerintah daerah. Jadi dipergunakan fasilitas kesehatannya. Jadi ya mudah-mudahan buat masyarakat yang mendengar podcast kita sore ini, setelah dari sini mau membawakan anaknya untuk vaksinasi. Dari dokter Nazia? Oh kami Ya, itu. Iya. Saya mewakili Dinas Kesehatan Kota Betul. Batam kali ya. Ya saya sih seperti menyimpulkan dari Dokter Rizal, kami sih sepaham ya dok ya kita kalau memang anak itu memang haknya mendapatkan imunisasi. Pemerintah Kota Batam telah memfasilitasi lokasi-lokasi yang bisa dibawa sama masyarakat Kota Batam untuk mendapatkan imunisasi. Salah satunya mungkin di posyandu yang paling dekat.
di puskesmas yang terdekat. Jadi tidak perlu repot kemana-mana, ke tempat yang jauh, di dekat rumahnya jika ada posyandu lakukan imunisasi. Jikapun nanti ada gejala-gejala yang seperti kami bilang tadi, berobatlah ke puskesmas Kota Batam. Jadi kebetulan puskesmas Kota Batam ada di 21 dan ada di 12 kecamatan, bisa datang berobat kapan saja untuk mendeteksi anaknya. Kalau misalnya cemas ya dok, kita deteksi aja, datang aja ke puskesmas untuk berobat anaknya. Jangan takut kalau telat imunisasi, datang aja, tanyakan sama yang lebih berkompeten. Contohnya tenaga kesehatan, jangan tanya ke yang lain. Misalnya sudah telat lama nih, nggak imunisasi, tanyakan aja ke kami, nanti kami akan fasilitasi untuk mendapatkan imunisasi yang seharusnya. Iya, sebenarnya lebih ke jangan takut ya. Kalau memang ini nih ya tanyain aja dan jangan malu sih kalau kata saya mah. Kadang-kadang kan ada yang memang gengsi ya, ini mah sakit-sakit mau tumbuh ginjal kan aneh-aneh ya memang pemikirannya masih ada. Tapi ya gitulah. Oke teman-teman dari UI Burst, kita hari ini udah sampai ke penghujung acara. Terima kasih kepada Dr. Rizal, Dr. Nazia ya, pembahasan hari ini semoga bisa membuka wawasan dari masyarakat untuk supaya yang pertama vaksin itulah ya supaya anak-anaknya benar-benar terimunisasi. Sekali lagi karena vaksin ini adalah haknya anak Indonesia. Jadi papa mama di rumah yang mendengarkan, tolong mungkin yang belum divaksin anak-anaknya ya, after mendengarkan ini cari deh informasi-informasi tentang ini. Mungkin gini dok, kalau seandainya pengen mendapatkan informasi secara digital melalui medsos dari Dinkes ada nggak? Ada ada IG Dinas Kesehatan Kota Instagramnya Batam. di mana? Boleh aja. Ada Dinkes Kota Batam promosi Promkes Dinkes Kota Batam itu biasa jadwal-jadwal posyandu update di situ. Termasuk kalau memang mau imunisasi bisa langsung. Puskesmas yang terdekat boleh IG-nya, Facebooknya. Setiap puskesmas yang ada di Kota Batam ada Facebook dan IG-nya. Di situ ada jadwalnya. Misalnya di rumahnya dekat mana nih, Puskesmas Tanjung Buntung. Ketika ya Puskesmas Tanjung Buntung, di situ nanti ada update jadwalnya. Berarti itu adminnya aktif. Kalau kita tanya langsung di situ bisa ya? Bisa. Nah, berarti kalau memang mau tanya terkait imunisasi segala macam langsung adminnya boleh juga boleh, ya? Oke, gitu. Berarti nggak ada alasan ya. Bener, nih tidak udah imunisasi. Iya, makanya udah dimudahin nih, tinggal papa mamanya aja nih mau tahu nggak gitu ya. Oke, atau kalau memang adik-adik yang nonton, liatin aja papa mama video hari ini gitu. Biar sadar gitu kan, biar mau imunisasi gitu. Oke, terima kasih sekali lagi Dr. Rizal, Dr. Nazia, semoga harinya menyenangkan. Kita tutup kegiatan sampai di sini. Terima kasih bagi para penonton yang sudah melihat sampai akhir kegiatan kita, pembicaraan kami tentang campak yang ada di Batam. Sampai ketemu di episode WIB On Air selanjutnya. See you. On air. 1, 2, 3.